Berapa luas ini? Ini induk ini luasnya 42.000. Setelah kalau ditambah dengan jalan petaran tahun 75 itu 49.000. Nah, tahun 75 dibebaskan oleh Pemda, jadi induk ini 42.000. Tahun 82. Ya. Ya. Ini yang kuning ini yang Bakso Matutu gunakan di perkara tersebut yang dimenangkan ini berupa fotokopi. Scan. Ini scan. Oh, scan rinci itu ya? Rincinya dia, tapi ini tidak ada asli. Dia nggak tahu di mana, cuman dijadikan bukti ini foto kok scan doang nih. Rincinya tahun berapa? Tahun 41. 41. Ya. Kita sebelum jadi SAF, rincinya tahun berapa? Jadi kakek saya beli ada dua nih, tahun 38 sama 57. Kalau 38 itu ini semua nih. Inilah yang jadi sertifikat induk nih. Di luar ini kakek beli tahun 38 nih. Ini tahun 57, khusus ini S27. Iya. Nah, itu kalau kita mau lihat dari sini nih. Dari Sapaden Naga ini pecah-pecahannya nih. Kalau disatukan menjadi ini. Ini pun di buku C sama buku F atas nama kakek sama paman saya Ahmad Yusuf. Ini buku C. Ini buku C. Nah, khusus yang dieksekusi ini adalah gambarnya ini. Nih. 50 di PV karena itu empang rawa. Tapi mereka mengatakan bahwa itu persi 27 sawah. Padahal itu enggak, ini faktanya itu di 50 DP. Jadi salah di mereka dari awal. Ini keluarga ya, tidak ada keluarga? Tidak ada keluarga. Tidak ada ya? Iya. Bukan perbuatan warisan. Bukan. Jadi kami punya keterangan camat menyangkut ini. Nih. Ini keterangan camat nih. Terkait dengan pembebasan lahan, apakah pernah Bapak mendapatkan pembebasan lahan? Dari awal memang kakek sudah kuasa tahun 38 sampai sekarang. Jadi 85 tahunan kira-kira. Tiba-tiba ya. Mungkin bisa dijelaskan, ini kan kita punya sertifikat. Ya. Tapi lahannya tetap distribusi seperti apa ceritanya? Jadi sertifikat kami itu dari paman saya ini tahun 82, induk 351. Setelah itu tahun 94 dipecah menjadi 5 sertifikat, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu pecah tahun 94 dari induk. Terus dipecah lagi 629 ini dipecah lagi menjadi 4. Salah satunya rukul, ada ini ruko-ruko nih. Yang dibongkar sekarang? Iya, sama Amrawati ini. Ini semua sudah terjual. Oh, sudah terjual. Ya, sudah terjual. Yang kami sayangkan sebenarnya dari Pengadilan PN Makassar, yaitu hakimnya fotokopi sertifikat, fotokopi rinci dia pakai ini hanya perlu fotokopi. Yang penggugat itu? Menggugat. Kok bisa dipertimbangkan? Ini kan fotokopi dan tidak terdaftar di lurah camat, tidak terdaftar. Rincinya tahun berapa? Tahun 41 ini rinci. Nah, ini dia gunakan pada perkara 49 perdata ini. Tetapi dia juga gunakan rinci tahun 57 ini. Bentar, 50. Jadi dia punya 2 rincik nih. Tahun 57 atau 59 ini dia gunakan. Dia juga gunakan ini. Ini waktu digunakan di perkara Saladin, sepupu saya dipenjarakan gara-gara ini rinci ini. Tidak ada asli juga, tapi dari oknum Polda Sulsel
kok ini diterima, sedangkan ini hanya fotokopi, tidak punya legal standing dari awal. Ini berupa ini doang nih. Di perdata pakai ini lagi, dia ganti nih, pakai ini. Berarti dengan dua rinci yang berbeda. Dia dua rinci berbeda. Satu objek. Iya, dia tunjuknya objek tersebut. Jadi ini kan sudah dieksekusi, upaya lanjutannya akan dilakukan seperti apa? Ya, kita harus mau nggak mau, kita ini hak kami, kita perjuangkan dan kita akan mengajukan lagi gugatan. Oh, gugatan. Ya. Atas dasar digugat. Dengan dasar bahwa waktu kami ajukan di perkara 49, ini kan jual beli kakek nih. Ini kita gunakan bukti, ada aslinya. Tetapi pihak majelis hakim di perkara 49 ini PN Makassar, ini mereka tidak masukkan dalam putusan. Dia tidak masukkan di putusan nih. Mereka buang nih. Jadi sekarang kan kami nggak punya kepemilikan, padahal ini pemilikan kami dari kakek beli. Setelah dia ini tidak masuk dalam putusan, kami laporkan ke KY majelis hakim tersebut. Nih. Di sini mengatakan bahwa hakim tersebut bersalah melanggar kode etik. Ketiga hakim tersebut. Tapi itu tidak jadi pertimbangan di. Kami jadikan bukti untuk PK, tapi tidak ada pertimbangan. Oke. Tapi itu kakek kita beli dari atas nama siapa tuh? Nah, waktu tahun 38 ini kakek saya beli lelang Belanda. Oh, Ya, bank Belanda nih. berapa luasnya yang pertama itu? Ini di sini dia cuma bilang panjang 269 meter, lebar 225 meter. Yaitu adalah ini. Ini di luar ini. Dari pihak yang Belanda itu berapa? Itu bukan dibatalkan karena tadi induk itu dipecah habis, menjadi itu kan tidak berlaku karena sudah pecah habis. Jadi mereka ya berbohong lah, seakan-akan ini dibatalin, padahal enggak ada. Enggak pernah. Silakan tanya BPN. Apakah seperti induk itu pernah dibatalkan? Tidak. Karena waktu itu BPN sudah gelar. Ini gelar BPN masalah Persetujuan 351 sama 20 karena dia klaim bahwa M20 dia punya tahun 64, cuma tidak punya surat ukur. Jadi BPN gelar nih. Antara 351 kami punya, om saya punya sama mereka punya M20 tanpa GS surat ukur. Sini jelaskan 351 itu adalah punya kami. Ini BPN. Berarti tidak benar itu klaim mereka yang dibilang ada selainnya. Tidak benar. Ini BPN, ini kan fakta BPN nih. Asal mula digugat itu seperti apa? Awalnya bisa langsung digugat itu. Nah, makanya dari awal tuh mereka bermain di Polda. Awalnya gimana? Tiba-tiba langsung bermainnya bagaimana? Oke. Jadi ini Baso Matutu membuat laporan ke Polda karena ini ada kelebihan tanah kan tadi saya maksud tuh. 15.000 ya, jadi 15.000. Mereka tahu nih, ada tanah lebih nih. Nah, mereka rekayasa lah kasus ini. Sekarang kan tanahnya terisap. Dia pakai salah satunya ini. Seakan-akan ada di kecamatan dia tercatat 8.100 nih. Ini apa surat apa ini? Kayak surat penjelasan tanah dari camat. Padahal ini palsu. Makanya dia dihukum 7 bulan ingkrah. Oh yang pemalsuan surat itu ya? Iya, ini. Karena dua kali ditahan nih. Yang perkara ini sama surat kewarisan dari Bulukumba. Jadi kewarisan Bulukumba itu setelah saya telusuri beda dengan apa dia masuk di perkara 49. Dia rubah redaksinya. Yang ini Bulukumba tanah kami nggak masuk. Setelah dia rubah tanah kami masuk. Dia ajukan bukti di perkara 49 P1 di P1 kewarisan itu. Itu saya laporkan lagi dihukum 1,5 tahun ini putusannya baru keluar. Ini PN, ini PT. PN dia 1 tahun, dia banding 1,5 tahun. Atas dugaan pemalsuan tadi. Iya, jadi sudah dua pemalsuan nih. Ini satu ini, jadi masalah yang surat camat, satu masalah kewarisan Bulukumba. Dia palsukan juga. Pak, kan hari punya ada barang bukti di belakang pasca persidangan. Iya. Ya apa itu? Nah, kemudian dia bisa menang bagaimana? Ya. Karena karena ini oknum hakim ini kan bukti jual beli kami nih, jual beli kami nih, jual beli kakek nih. Majelis hakim ini tidak kasih masuk di putusan nih, dia tidak ada di putusan. Dia abaikan. Bukan diabaikan, tidak ada memang, dia tidak kasih masuk. Kalau dia kasih masuk baru diabaikan, oke aja.
nggak ada di putusan. Ini hilang semua ini, nggak ada. Ada 12 bukti. Salah satunya ini yang jual beli. Berarti ada 12 bukti. Ada bukti, ya. Pengadilan. Iya. Itu bukti pembelian itu. Kalau pemilihan cuma 2. Nah, apa saja lagi bukti? Kalau itu bukti-bukti masalah putusan itu yang tidak kasih masuk. Tapi yang fatal adalah jual beli. Ya. Makanya Akta jual beli, Pak. akte jual beli. Kenapa bisa tidak masuk, Pak? Hilang memang atau di pengadilan? Ya, karena ada putusan Komisi Judisial, mereka bersalah. Berarti kan ada kesengajaan dihilangkan. Nih, Pak, apakah dari putusan judisial itu tidak menjadi pertimbangan MA? saya jadikan bukti di PK, tapi nggak ada pertimbangan. Tidak pertimbangan. Iya. Saya gunakan surat ini laporan saya ini bahwa dia palsu. Saya gunakan ini juga. Tidak dianukan juga Tidak. sampai PK2, Pak ya? Iya. Jadi langkah selanjutnya, Pak, kita akan mengajukan gugatan kembali. Iya, saya berikan gugatan awal. Nah, Karena ini sudah terbukti juga ini. Karena kalau saya sudah PK2, yang belum PK2 itu saya sepupu tergugat itu yang Amrawati, itu sepupu saya. Oh, itu belum PK2. kalau kita objek yang mana ya kita? Yang paling pojok dekat Telkom. Oh, yang di ujung ya? Iya, paling ujung ada tanah kosong itu. Kalau Yang markas ini ya? Oh, iya, iya, itu. Nah, kalau ini yang hijau ini. Tidak punya itu. Iya. Kalau ini juga punya kami, udah dijual. Ada berapa luas kita masih punya hak di situ? 3.855. itu khusus anu apa di situ? Iya. Yang kita pegang sementara apa buktinya? Sertifikat. Sertifikat Iya. hak milik. Hak milik. Hak milik. Iya. Bulan Dari berapa? Tahun pecahan berapa? induk tadi, Pak ya? Dari 351, dari 629 pecah lagi ini. Jadi ini 629 nih. Nah, intinya pecahan induk tadi. Iya, pecah lagi kan. Sertifikat tahun berapa kita terjadi? Ini kalau ini sertifikat tahun 2005 lah kalau nggak salah. Bukti tidak ada kita bawa. Ya. Kalau sepupu Pak, yang Amrawati tadi Iya. yang lihat gugat awal. Dia Ada lihat juga. dia menunggu PK2. Oh, sudah ya. Iya. Iya. Ini yang tadi pecahannya ini. Yang ini. Yang tadi ini nih 69. Ini. Oh, kita punya itu. Yang dari ini saya sama sepupu sama yang ruko-ruko ini. Nah, kalau yang hijau ini sudah dipecah lagi. Oh. Sudah ada putusan ingkrah. Ini putusannya. Nih. Sama pengaku ini, Pak. Ya. Uang palsu. Tanda tangan camat atau yang tanda tangan sendiri? Pokoknya putusannya itu bahwa dia menggunakan surat palsu. Menggunakan, bukan membuat, menggunakan. Tapi ini camat akui bahwa di tanda tangan dia. Kalau kakek Haji Coleng dan Merala, itu kakek atas nama yang tadi ini. Jadi kita jujur dari ahli waris. Iya. Dulu sini itu ada pemekaran kapur sini. Dulu ada benar. Itu kakek usaha kakek itu. Ya sini. Iya, iya. Ini ada pemekaran kapur. Itu kakek punya. Iya, terus ini. Ya, ada sini dulu. Iya. Penjual spot ya. Iya. Ini ada yang gugat orang sini memang. Sama lengkap tadi. M Jundi. Muhammad Jundi. Iya. Ini yang gugat ini orang di sini memang tinggal atau Saya tidak tahu juga karena dia bilang orang Jenek Ponto. Anda dugaan ini Pak, oh si penggugat ini disuruh sama mafia atau tiba-tiba langsung menggugat kenapa? Ya kami curiga dia itu mafia lah. Dia tuh mafia karena dia tidak punya tanah di sini kok tiba-tiba mengatakan tanah sini dengan menggunakan reci-reci yang fotokopi. Kok baik di Polda, oknum Polda itu sama pengadilan kok mengiyakan. Kan nggak boleh jadi pertimbangan kalau fotokopi. Sedangkan kami punya asli, kenapa ini kami dihilangkan? Tidak masuk gitu loh. Itu yang kami sayangkan dari pengadilan. Tidak semua suratnya Pak, nggak ada yang asli ya. Fotokopi semua tidak bawa. Ini ada asli, Mas. Ini asli ada.
Ini ada asli. Pak, kalau pihak tergugat berapa orang sebenarnya? 6 atau 4? Tergugat. Iya, dari PN. iya. Tergugat satu itu saya punya sepupu itu Hamrawati, ada 12 orang. Terus saya tergugat 2 bersaudara 5 orang. Terus Jupiter. Tergugat 3. Nah, itu yang lucu juga Jupiter tuh. Ini tergugat ini, penggugat ini mengatakan bahwa ruko-ruko itu yang beli Jupiter. Yang beli Jupiter. Kami sudah memberikan jawaban bahwa itu bukan Jupiter yang beli. Itu yang beli adalah Dermawan, bukan Jupiter. Siapa Dermawan itu? Yang beli tanah tersebut, yang beli tanah ini, yang 2000 meter. Ya, dari mana itu Dermawan orang lain? Nah, itulah vendor investor untuk bangun ruko. Ya. Jadi penggugat ini mengatakan ini yang beli Jupiter. Ya, kami udah sanggah. Berarti ini kurang pihak, kan salah kan? Karena ruko-ruko ini kan sudah beralih ke nama-nama sertifikat masing-masing. Kami udah bilang ke majelis hakim, ini kurang pihak. Kalau kurang pihak kan nebis kan, atau NO kan, tidak boleh dilanjutkan kan, apa nebis lah, karena kurang pihak. Tapi hakimnya lanjutkan terus. Di Dermawan yang beli. Iya, Dermawan yang beli. Itu Dermawan beli sama Saya sepupu, Saladin bersaudara. siapa yang tempat itu dari sama siapa? Saladin bersaudara sepupu, ya Amrawati itu. Oh. Karena dia Berapa itu? saya nggak paham kalau berapa, mungkin 2004 atau 2005 gitu loh. Nah, terus tergugat 4 siapa, Pak? Tergugat 3 kan Jupiter. Kamu kalau nggak salah Usman. Di mana dia posisinya? Ya ini dia yang tepat di lokasi saya. Oh, yang tempat tergugat. Ya. Nah, itu BPN. Jadi semua rekor itu sudah SIM semua. Semua SM semua SM. Makanya mereka ini licik. Kenapa? Dia masuk dulu nih bahwa ini 69 ini sertifikatnya palsu gitu kan. Dilaporkan Saladin itu yang ada kelebihan tadi itu. Yang 12 itu. 12 menjadi 15.000, ada 2.700. Tanah saya terisap. Terus dia menduduh sebenarnya sepupu itu Saladin itu dia tuduh bahwa dia menempel dari 12.000 menjadi 15.000, dia tempel. Itu dituduhkan di sertifikat. Setelah sidang, saksi dari BPN, beberapa saksi BPN bahwa itu kami yang tempel, hal biasa. Kami tempel, baru kami parap. Itu kami yang tempel. Makanya itu tidak terbukti dia yang merubah. Tapi yang terbukti itu bahwa surat disuruh buat pernyataan. Yang tadinya 12.000 menjadi 15.000 itu karena ada kelebihan, kata BPN buat surat pernyataan yang suruh BPN. Bukan inisiatifnya dia. Kata BPN kalau ini mau diproses karena ada kelebihan tanah, buat pernyataan, dibuatlah sama Saladin pernyataan. Itulah dituduhkan menyuruh orang lain menempatkan terang palsu. Padahal Tahun berapa ini Pak mulai bergulir perdatanya Pak? kalau perdata 2018. Kalau perdata. Setelah ada putusan pidana Saladin ini dihukum 3 tahun penjara, baru dia masukkan sebagai bukti di perkara 49. Seakan-akan sertifikat ini palsu. Pak ini kan yang dilawan ini kan sudah masuk penjara. Ya, Apa bukti lagi menguatkan Pak bisa mengajukan? saya punya laporan, dia punya surat-surat abal-abal, banyak palsu. Jadi laporan saya di Polrestabes itu masih ada 3. Laporan saya sudah naik penyidikan, Pembuatan sudah palsu. sudah palsu ya. Ada upaya ini putusan ini Komisi Yudisial untuk meninjau ulang. Ya, makanya Apa rencana Jakarta? namanya kami bermohon Mahkamah Agung ini kan kami sangat dirugikan oleh majelis hakim ini yang di PN nih. Karena ini ada jual beli kakek kami. Kenapa ini kok tidak kasih masuk di putusan? Itu yang kami sayangkan. Kenapa? Karena ini jual beli. Tahun berapa putusannya nih Pak PN kemarin yang kemudian tidak mau mengabaikan ini kayak PK2. PK2 ya? Saya lupa ya Jadi PK2. PK2 dia diabaikan ini. Ya, kayak ini. Tapi itu sudah masuk dalam gugatan ini permohonan kayak ini dalam PK2 itu. Iya, saya masukkan bahwa ini ada pelanggaran, hakim ada pelanggaran nih. Yang di Salah satu pidana dia tuh yang rinci yang surat keterangan camat itu saya masukkan. Tapi nggak ada di penting, nggak ada. ini keluar Pak pada sidang pertama ya, kayak ini ya. Iya, sidang waktu pembuktian Pembuktian di PN. di PN. Ya. Pengadilan tinggi atau pengadilan Pengadilan Negeri Makassar. Makassar. Ya. Tahun berapa? 2018 pembuktian.